Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar lagi dalam pembelajaran daring PAI untuk kelas 6. Dan sekarang masuk ke pelajaran ketiga dengan tema indahnya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, part 2 ya. Part pertamanya sudah dijelaskan sebelum UTS kemarin tentang 4 Asmaul Husna, dan yang kedua ini kita akan lebih ke bagaimana meneladani dari keempat Asmaul Husna yang sudah kita pelajari. Alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai, mari senantiasa untuk meluruskan niat kita, dan kita awali pembelajaran kita dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memudahkan kalian dalam memahami pembelajaran hari ini, dan apapun yang sudah kalian dapatkan bisa kalian amalkan. Dan jangan lupa persiapkan dirinya, fokus dan dengarkan penjelasannya, jangan di skip, dan siapkan alat tulisnya. Mari kita mulai ke pembahasannya. Ya, target tujuan pembelajaran pada hari ini masih sama ya, memahami maknanya dari As-Somad, Al-Muqtadir, Al-Muqaddim, Al-Baqi. Kemudian membacanya juga harus benar dan tahu artinya. Kemudian untuk di pembelajaran kedua ini kalian harus benar-benar paham dan tahu bagaimana mengamalkan dari nama-nama Allah ini. Nah, perhatikan dulu, ini ada hadis qudsi. Mari kita langsung saja baca. Apabila seorang hambaku mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari. Seperti ilustrasi di sini ya. Jadi apabila kita mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, dengan sedikit demi sedikit, maka Allah mendekatkan diri kepada kita dengan berlari. Dan apabila ia mendekatiku 1 jengkal, aku akan mendekatinya 1 hasta. Dan apabila kita mendekatkan diri kepada Allah 1 jengkal, Allah akan mendekatkan diri kepada kita 1 hasta. Jadi Allah itu maha baik kepada kita ya. Apa usaha kita yang kita lakukan, walaupun terlihat sedikit, tapi Allah akan membalasnya dengan berkali-kali lipat. Dan semoga kita semua bisa mendekatkan diri kepada Allah dan mendapatkan ridho-Nya. Amin ya Allah ya Allah. Kita ulas dulu materi kemarin tentang Asmaul Husna. Takutnya ada yang lupa ya. Arti dari Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik dan indah ya. Lagi indah. Jumlahnya ada 99. Di sini ada 99. Dan di antara dalil-dalilnya Asmaul Husna itu ada dalam Quran surat Al-A'raf ayat 180, ada dalam Quran surat Al-Isra ayat 100, dan ada dalam Quran surat Toha ayat 8. Dan ada lagi 4 surat yang lainnya ya tentang Asmaul Husna ini. Ini ya bagian C-nya. Apabila yang sudah membaca buku dalam halaman 26 tentang C, mengakui nama-nama Allah yang indah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita amalkan dari nama-nama Allah yang sudah kita pelajari dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang pertama ada As-Somad, artinya maha dibutuhkan. Nah, kalian harus juga tahu bagaimana menulis dalam tulisan Arabnya. Kemudian ada Al-Muqtadir, seperti ini. Al-Muqtadir ya, artinya maha kuasa atau maha menentukan. Kemudian ada Al-Muqaddim, artinya maha mendahulukan. Dan yang terakhir Al-Baqi ya, artinya maha kekal. Mari kita langsung saja ke As-Somad. As-Somad ini artinya maha dibutuhkan, atau dalam bahasa lainnya tempat meminta. Jadi tidak ada lagi tempat untuk meminta kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu pemilik dari segalanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi segala sesuatu itu yang ada di langit, yang ada di bumi, semuanya milik Allah. Oleh karena itu, Allah tempat bergantung segala sesuatu. Kita harus tetap berusaha
untuk mendapatkannya. Dan jangan lupa juga untuk berdoa kepada Allah. Jadi ketika kita ingin harta, sesungguhnya hakikat harta itu milik siapa? Milik Allah. Maka pinta kepada Allah. Apapun itu, mintalah kepada Allah. Dan perhatikan dalam Quran surat Al-Ikhlas ya, semuanya sudah hafal. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Disinilah dalil di mana as-samad ini berada dalam Al-Quran ya. As-samad artinya Allah tempat bergantung. Qul huwallahu ahad, Allah Maha Esa, Allahus samad, Allah tempat bergantung. Dan bagaimana cara kita meneladani as-samad ini dalam kehidupan sehari-hari ya? Akhlak kita terhadap sifat as-samad, bagaimana kita? Yang pertama adalah menjadikan Allah sebagai tempat meminta yang utama dalam semua keinginan kita yang baik ya. Jadi semuanya kita pinta dulu kepada Allah, baru kepada makhluknya. Kemudian B, berusaha menjadi orang bermanfaat bagi yang lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Allah itu maha dibutuhkan. Kita juga harus berusaha menjadi orang yang dibutuhkan orang lain. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi orang lain. Kemudian ketiga, berusaha membantu teman di sekolah, di rumah, dimanapun. Ketika kalian mampu membantu, ya, walaupun bantuannya itu hanya doa saja, maka bantulah. Tapi kalau kalian mampu bukan hanya doa saja, maka bantu. Apalagi di rumah ya, ketika orang tua misalnya beres-beres, kalian bantu. Dan inilah diantara akhlak-akhlak atau cara-cara meneladani nama Allah As-Samad yang artinya maha dibutuhkan. Oke, yang selanjutnya yaitu Al-Muqtadir. Arti dari Al-Muqtadir artinya adalah maha kuasa dan maha menentukan. Dan tidak seorang pun mampu menghentikan kehendak dan kekuasaan Allah. Tidak ada. Kekuatan apapun ya, tidak bisa menghentikan kekuasaannya Allah. Allah menguasai dan menentukan segala sesuatu. Apabila Allah kehendaki, Dia cukup memerintahkan kun, maka akan jadilah. Sebagaimana yang terdapat dalam Quran surat Yasin ayat 82. Dan bagaimana cara kita untuk meneladani nama Allah Al-Muqtadir ini? Yaitu diantaranya, yang pertama, selalu berusaha dan berdoa kepada Allah dalam meraih keinginan. Ya, karena Allah lah yang maha menentukan. Manusia hanya bisa berencana dan Allah lah yang menentukan. Maka selalulah berdoa dan bertawakal kepada Allah. Kedua adalah mengembalikan semua urusan kepada Allah apabila keinginan kita tidak tercapai. Jadi tidak boleh kecewa. Mungkin saja Allah itu tidak mengabulkan sesuatu doa untuk kalian pada waktu itu. Karena belum tentu apa yang kita anggap baik itu baik menurut Allah. Dan apa sesuatu yang kita anggap buruk ternyata baik di mata Allah. Oleh karena itu, kembalikan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah tidak menjadi orang yang sombong. Karena sesungguhnya kita bisa membaca juga, Allah yang membisakan kita. Kita bisa berbicara, Allah yang bisakan. Apapun yang kita bisa, sesungguhnya Allah yang membisakannya kepada kita. Jadi manusia itu tidak boleh sombong. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah Al-Muqaddim. Allah itu maha mendahulukan. Allah mendahulukan segala sesuatu dengan kekuasaan, ilmu, kebijaksanaan yang dimilikinya. Dia berhak mengutamakan siapa yang Dia kehendakinya. Allah sangat berhak sekali. Allah tidak akan menunda sesuatu kecuali karena mengandung hikmah dan kebaikan. Mari kita lihat dari Al-Muqaddim ini, Allah itu luar biasa. Allah itu maha baik. Allah itu maha sempurna ya. Dan Allah tidak mendahulukan dosa daripada pahala. Contohnya, ketika seseorang berniat berbuat baik, maka Allah akan menulis satu kebaikan. Dan apabila kalau dilakukannya, akan bertambah itu bukan hanya satu.
Mungkin bisa jadi 1, jadi 100 dan sebagainya. Tapi ketika kita ingin melakukan kejahatan atau dosa, Allah tidak mencatatnya jadi sesuatu yang buruk, jadi dosa, tidak. Kalau kejahatan tersebut, niat tersebut kita tinggalkan, maka akan jadi pahala saking maha baiknya Allah terhadap kita. Oleh karena itu, di antara akhlak kita terhadap meneladani al-muqaddim, selalu mendahulukan diri dalam berbuat baik. Jadi kalau berbuat baik itu harus berlomba. Fastabiqul khairat. Kemudian tidak mengerjakan sesuatu yang sia-sia tanpa tujuan yang bermanfaat. Kemudian yang ketiga, tidak suka menunda-nunda pekerjaan. Karena biasanya kalau kita suka menunda-nunda, suka hoream kan itunya ya. Suka malas. Kesananya suka malas. Kemudian tidak mendahulukan kepentingan satu orang dengan merugikan kepentingan orang lain. Tidak boleh. Karena hal tersebut merupakan kezoliman. Selanjutnya, al-baqi. Al-baqi artinya maha kekal. Semua makhluk akan hancur dan tidak ada kekal dan abadinya, semuanya akan hancur. Yang maha kekal hanyalah Allah, tidak rusak, tidak berkurang. Makhluknya, semua ciptaannya pasti akan musnah, akan binasa. Dan di antara akhlak atau cara meneladani terhadap sifat al-baqi atau asmaul husna al-baqi adalah, yang pertama adalah selalu berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian meyakini semua yang ada di dunia akan musnah. Jadi jangan sampai terlena hidup di dunia ini ya. Karena hidup di dunia itu tidak selamanya. Dan yang terakhir adalah percaya bahwa Allah yang maha kekal. Sehingga ketika kita percaya kepada Allah, Allah yang maha kekal dan abadi, kita sebagai makhluknya tidak menyia-nyiakan waktu kita ketika hidup ya, tidak menunda-nunda kebaikan. Karena kita tidak tahu kapan kita akan mati. Yang kalian dapat hari ini bermanfaat dan semoga berkah. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.